Sepanjang sejarahnya, saudara-saudara, Bahrain dan Indonesia itu bertemu 5 kali sejak pertama kali tahun 1988 dan terakhir kali tahun 2012. Hasilnya, Bahrain menang 3 kali, Indonesia menang 1 kali, 1 kali imbang, dan Indonesia pernah dibantai 10-0. Tetapi saya rasa untuk kali ini, saudara-saudara, Indonesia akan bisa mengalahkan Bahrain. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita kupas, kita tuntaskan, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, saudara-saudara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, tanggal 10 Oktober, 5 hari lagi atau 6 hari lagi, Indonesia akan menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di putaran ketiga menghadapi Bahrain. Indonesia sudah memanggil 27 pemain. Skuadnya itu sudah dipanggil. Mayoritas pemain ya sudah kita kenal. Semualah yang itu yang selama ini juga sudah bermain. Ada beberapa pemain yang nggak dipanggil. Seperti Justin Hubner cedera. Kemudian Elkan Bagot juga nggak dipanggil karena masalah itu. Kemudian Ramadan Sananta juga tidak dipanggil. Yakob dan Yance Sayuri tidak dipanggil. Rahmat Irianto tidak dipanggil. Selebihnya adalah pemain-pemain yang selama ini kita tahu bersama. Sandy Walsh, Shane Patinama, Jordi Amat kembali dipanggil setelah kemarin absen cedera. Rizky Ridho, Pratama Arhan yang nggak pernah main di klub juga dipanggil. Pemain TikTok, saudara-saudara. Kemudian Asnawi dipanggil, Martin Pas juga dipanggil, Nadeo, Hernando, kemudian siapa lagi ya? Witan, Egy, Ricky Kambuaya, kemudian Hoki Caraka, Dimas Derajat, Malik Rizaldi, Rafael Strike, Ragnar Uratmangun, Tom Hai, Ivar Yener, kemudian Nathan Chuaon, kemudian siapa lagi? Ya banyaklah itu, pokoknya ada 27 pemain yang dipanggil dari dalam. Ada 16 pemain aboard kalau nggak salah. Ada 16 pemain aboard dengan ya mayoritas pemain keturunan, terus ada 11 pemain dari Liga Lokal. Nah, itu adalah kekuatan Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan Bahrain, saudara-saudara? Bagaimana dengan tim nasional Bahrain? Siapa saja pemainnya? Terus bagaimana sejarah pertemuan Indonesia dengan Bahrain? Terus bagaimana peruntungan Indonesia nanti ketika menghadapi Bahrain? Kira-kira seperti apa nanti Indonesia menghadapi Bahrain? Peluangnya bagaimana, saudara-saudara? Ini saudara-saudara ada di peringkat 76. Peringkat 76 FIFA, mereka naik 4 peringkat. Naik 4 peringkat dari edisi sebelumnya. Kenaikan itu didapatkan karena kemenangan atas Australia. Nah, yang rankingnya jauh di atas Bahrain. Walaupun kemudian kalahkan oleh Jepang skor 0-5, tetapi itu tetap saja poinnya naik, saudara-saudara. Naik dan peringkatnya juga naik
4 peringkat sudah. Lumayan lah, lumayan. Indonesia juga sama, saudara-saudara. Indonesia juga sama, naik juga sekarang di 129 setelah sebelumnya 130-an lah, 32 atau 30 berapa pokoknya itu. Itu naik karena Indonesia imbang 2 kali. Sementara Bahrain menang sekali, kalah sekali. Dan sekarang ini saudara-saudara, Bahrain ini datang juga dengan mereka sudah mengumumkan 23 pemain, saudara-saudara. 23 pemain untuk pertandingan menghadapi Indonesia dan Arab Saudi. Jadi mereka setelah menjamu Indonesia di Rifai tanggal 10 itu, mereka tanggal 15-nya akan bermain melawan Arab Saudi. Dan mereka sudah memanggil 23 pemain, dengan 2 pemain diantaranya itu bermain di abroad, di luar negeri, saudara-saudara. Sementara ada 1 pemain naturalisasi, yaitu namanya Vincent Emmanuel. Itu pemain dari Nigeria. Pemain belakang, back kanan, full back kanan, saudara-saudara. Itu satu-satunya pemain naturalisasi lah. Itu naturalisasi, bukan keturunan lagi, bukan. Naturalisasi, usianya baru 23 tahun. Nah, selain itu juga ada pemain-pemain seperti penjaga gawangnya itu ada 3, Syed Muhammad Jaffer, kemudian Ibrahim Lutfallah, kemudian Amar Mohamed. Kemudian di belakang itu selain si Vincent Emmanuel itu juga ada Amin Benadi, kemudian Syed Bager, kemudian Walid Al-Hayam, Hamad Al-Samsan, Abdullah Al-Kulasi, Ahmed Nabel, Hasan Ali. Itu di belakang. Kemudian di tengah itu, saudara-saudara, ada yang namanya Ali Haram. Kemudian Moses ATD ini sekarang kalau nggak salah itu dia pernah main di Malaysia, di Kuching City atau di mana, atau masih sampai sekarang. Saya nggak tahu, kurang jelas itu. Kemudian ada Ibrahim Al-Katal, kemudian adalah Muhammad Marhun. Nah, Marhun ini main di Kuwait, di SC Kuwait. Kemudian ada Kamil Al-Aswad, kemudian ada Abdullah Al-Malun, kemudian ada Ali Maidan. Ali Maidan ini main di Dubai, di Uni Emirat Arab, di Ajman. Kemudian ada lagi Abbas Al-Ansor, itu di tengah. Sementara di depannya ada Mahdi Al-Humaidan, kemudian Mahdi Abdul Jabbar, kemudian ada Jasim Al-Saik dan Hussein Abdul Karim. Artinya, saudara-saudara, Abdullah Yusuf Helal, mantan pemainnya Persija Jakarta yang sekarang merumput di Republik Czech Republic, di Bohemians itu, untuk ketiga 2 bulan berturut-turut itu tidak dipanggil ke tim nasional Bahrain, saudara. Abdullah Yusuf Helal itu juga bukan pemain yang istimewa sekali ketika bermain untuk Persija Jakarta, saudara-saudara. Tidak hadirnya Abdullah Yusuf Helal ini tetap saja ada sebuah berkah bagi Indonesia. Karena begini, setidaknya Abdullah Yusuf Helal itu mengenal beberapa pemain yang ada di sini, di timnas Indonesia. Dan pengalaman dia sekitar setahun, 1 musim main di Persija, itu setidaknya dia punya cukup pengalaman, dia punya cukup pengetahuan, dia punya cukup informasi yang dibutuhkan oleh Dragan Talajic, pelatihnya Bahrain, untuk menghadapi Indonesia. Setidaknya itu, walaupun Abdullah Yusuf Helal sendiri ini sekarang ini dalam 2 bulan terakhir ini bukan pemain yang istimewa, saudara-saudara, khususnya di tim nasional Bahrain. Karena di terakhir kali dia bermain untuk Bahrain itu pokoknya waktu kualifikasi di putaran kedua melawan Uni Emirat Arab. Waktu itu dia bermain 1-1 dan itu pun dia duduk di bangku cadangan. Nah, sebelumnya lagi mainnya dia itu sebelum Uni Emirat Arab, waktu dia main lawan Yaman. Itu pun skornya 0-0 di grup H kalau nggak salah. Nah, itu. Kemudian setelah itu dia nggak main lawan lawan Australia, kemudian nggak main lawan Jepang, dan sekarang dia nggak main lawan Indonesia. Tidak dipanggil lawan Indonesia, tidak dipanggil lawan Arab Saudi. Dan ini bagus bagi Indonesia karena ya informasi itu yang penting. Informasi, walaupun Abdullah Yusuf Helal bukan pemain yang bagus, biasa-biasa aja sih kalau menurut saya. Waktu di Persija juga golnya juga biasa-biasa aja, tetapi setidaknya informasi dia, pemahaman dia tentang karakter sepak bola Indonesia itu akan berguna sebenarnya. Biasanya berdasarkan pertandingan waktu melawan Australia dan waktu melawan Jepang,
itu biasanya Bahrain itu akan bermain dengan skema 4-4-2. Nah, mereka bermain akan seperti kalau saudara-saudara tahu klub-klub Inggris zaman dulu. Nah, seperti itulah direct football. Mereka akan bermain direct football. Lebih banyak direct football dari sayap 4-4-2. 4-4-2 biasanya mereka akan bermain seperti itu dengan dua box-to-box midfielder yang cukup kuat. Abbas Alasfur sama Ali Haram itu biasanya akan menjadi box to box midfielder di tengah yang sangat kokoh untuk mendukung gelandang serang, gelandang sayap maupun pemain penyerang mereka, pemain-pemain agresif mereka seperti si Ali Mahdan, kemudian Mohamed Karum, Mahdi Abdul Jabbar atau Komail Al-Aswad, atau juga misalnya seperti Hussein Abdul Karim, atau juga misalnya seperti pemain-pemain itulah, pokoknya itu adalah pemain-pemain agresif dalam skema 4-4-2 biasanya. Sementara di belakang itu biasanya itu tidak jauh dari pemain seperti Vincent Emmanuel, seperti yang saya bilang, pemain dari Nigeria. Kemudian Amin Benardi, kemudian Sayed Mahdi, kemudian ada lagi Abdullah Al-Kukulasi. Nah, itu tidak jauh dari situ, saudara-saudara, atau Walid Al-Hayam itu juga bisa main di situ. Jadi itu skemanya. Sementara di belakang itu biasanya kalau nggak Ibrahim Lutafa itu ada Ibrahim Lutafa. Ya, Ibrahim Lutafa itu biasanya menjadi kiper utamanya Bahrain di pertandingan. Dan hasilnya, saudara-saudara, waktu melawan Australia kan Bahrain berhasil memetik kemenangan 1-0. Kenapa dia bisa menang? Ya, selain Australia yang tampilnya jelek juga ya ada sedikit faktor keberuntungan lah. Ya, kadang sepak bola itu juga memang butuh keberuntungan. Kita nggak usah marah kalau dibilang menang karena keberuntungan, nggak usah marah karena memang sepak bola itu juga kadang urusannya juga keberuntungan. Nah, sementara ketika melawan Jepang itu, saudara-saudara, Jepang bermain dengan 3-4-3 yang sangat agresif, dengan 3 penyerang itu mereka merobek pertahanan Bahrain dengan gelontoran 5 gol. Sementara waktu lawan Australia sendiri bermain dengan formasi 4 back, 4-2-3-1 kalau nggak salah, atau 4-3-3 atau 4-4. Pokoknya dia basicnya adalah 4-2-3-1 seingat saya. Jadi kemungkinan besar peluang Indonesia untuk mengalahkan Bahrain kalau melihat cara bermain Bahrain lawan Australia maupun lawan Jepang itu besar, saudara. Sejarahnya, saudara-saudara, dalam sejarahnya Indonesia dan Bahrain itu sudah bertanding 5 kali. 5 kali, saudara-saudara, di ajang resmi ya. Kita bicaranya di ajang resmi ya. Di ajang resmi internasional. Di ajang resmi internasional itu ya seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia itu ajang resmi. Sementara ya FIFA Matchday uji coba itu juga ajang resmi, tetapi itu grade-nya berbeda. Sementara Piala AFF kayak SEA Games itu, Asian Games itu bukan ajang resmi, itu ajang main-main sajalah. Nah, di ajang resmi ini sudah bertemu 5 kali dan hasilnya Bahrain itu menang 3 kali. Menang 3 kali, Indonesia menang sekali, dan sekali hasil lagi adalah imbang. Pertemuan pertama itu terjadi 1988 di Asian Cup kualifikasi Piala Asia, dan hasilnya adalah 0-0, saudara-saudara, main di Stadion Gelora Bung Karno waktu itu. Kemudian pertemuan terakhir, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat itu tahun 2012 di Rifa, kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia, yang ketika itu Indonesia mengirimkan tim yang ala kadarnya, tim yang bukan tim terbaik, tim yang kacau balau akibat dualisme kepengurusan antara PSSI dan KPSI, antara Liga Super Indonesia dan Liga Premier Indonesia. Nah, hasilnya Indonesia kalah 0-10 melawan Bahrain setelah sebelumnya kalah 0-2 di Jakarta, saudara-saudara, kalah 0-2. Sementara satu-satunya kemenangan Indonesia itu, kalau saudara-saudara ingat, itu terjadi pada Piala Asia 2007.
Piala Asia 2007 ketika itu Indonesia menang 2-1 di Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waktu Piala Asia itu Indonesia tergabung bersama Bahrain, Korea, dan Arab Saudi. Indonesia menang lawan Bahrain tapi kalah lawan Korea, kalah lawan Arab Saudi. Nah, sebelumnya saudara-saudara pada Piala Asia 2004 itu Indonesia juga bertemu dengan Bahrain. Waktu itu Indonesia, Cina, Bahrain, dan Qatar. Indonesia asuhan Ivan Kolev. Kalau nggak salah 2 pertandingan itu 2004 dan 2007 itu sama-sama dilatih Ivan Kolev. Dan Indonesia kalah 1-3. Terakhir saudara-saudara, terakhir untuk bisa mengalahkan Bahrain, untuk bisa menang lah. Ini kita targetnya menang lah, menang saudara-saudara. Dengan pemain yang tampil di Liga Eropa berhasil menahan imbang Manchester United, kita hanya menargetkan hasil imbang atau kalah, saudara, kan nggak masuk akal. Jadi target kita harus menang, saudara, menang melawan Bahrain. Untuk menang melawan Bahrain, saran saya kepada Sintayong, dan saya rasa Sintayong nggak perlu dikasih saran juga, dia udah tahu. Main dengan 3 back, 3-4-3 atau 3-5-2 itu akan jauh lebih bagus daripada dengan formasi 4 pemain belakang. 3 back itu bisa Max Hilger bisa main di situ, kemudian siapa namanya, Jay Itzes bisa main di situ, dan Jordi Amat atau Rizky Ridho. Tapi kemungkinan saya rasa sih Jordi Amat akan main di situ. Karena Justin Hubner kan tidak main. Kemudian di tengahnya ya fullbacknya kita bisa kasih kesempatan kepada Kelvin Verdong tetap main di situ. Kemudian mungkin saya nggak tahu ya apakah Asnawi atau Sandy Walsh itu bisa main di kanan. Sementara Pratama kita cadangkan sajalah. Sementara di tengah ya Tom Haye saya rasa mungkin waktu pertandingan sebelumnya dia kurang terlalu bagus, mungkin bisa diparkir sedikit, masukkan Ivar Jenner, masukkan Nathan Chuaon, atau pemain Indonesia, pemain dari Kambuaya misalnya bisa kita coba. Sementara di depan kita boleh mencoba Eliano Reinders bisa dimasukkan dari starting line up atau di babak kedua bersama dengan Ragnar Uratmangun. Kemudian penyerang tengahnya itu ya Rafael Strijk bisa kita kasih Rafael Strijk. Atau kalau saya sih mungkin saja Dimas Derajat bisa diberi kesempatan, karena Dimas Derajat itu juga main cukup bagus waktu pertandingan Persib Bandung di Liga Indonesia maupun di Piala Liga Champions Asia. Jadi saya rasa dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2, percayalah Indonesia akan bisa menang, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang sekali, lebar sekali, semuanya sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, semuanya saudara-saudara tentang kita tadi membedah kekuatan Bahrain. Bahrain ini tim yang seperti apa sih? Itu tadi kita sudah kulik-kulik, kita sudah bedah, kita sudah buka kekuatan Bahrain yang sebenarnya. Statistiknya menunjukkan Indonesia dan Bahrain ini sudah bertemu 5 kali di pertandingan resmi level senior. Pertama kali bertemu tahun 1988 di kualifikasi Piala Asia. Dan hasilnya adalah imbang 0-0. Dan yang terakhir kali bertemu itu tahun 2012, saudara-saudara, di kualifikasi Piala Dunia 2014. Waktu itu 2 pertemuan Indonesia kalah dua-duanya, saudara-saudara, baik home maupun away. Dan salah satunya adalah kekalahan yang cukup memalukan. Kekalahan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia adalah 0-10. Waktu itu terjadi konflik dualisme kepengurusan, sehingga yang berangkat adalah bukan pemain tim nasional pilihan, bukan the best, bukan pemain terbaiknya. Itu totalnya seperti itu, 5 pertemuan, 3 kemenangan untuk Bahrain, 1 kemenangan untuk Indonesia, 1 hasil imbang. 1 kemenangan Indonesia itu didapatkan, kalau sudah ingat, ketika Piala Asia 2007.
waktu itu di Jakarta. Indonesia waktu itu satu grup dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Korea. Indonesia kalah dari Arab Saudi, kalah dari Korea, dan menang dari Bahrain. Tetapi Indonesia tidak bisa lolos ke babak berikutnya. Nah, untuk kali ini saudara-saudara, saya rasa Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan. Peluangnya besar sekali saudara-saudara, karena kita tahu skuad materi pemain. Walaupun secara peringkat Bahrain itu ada di 70-an, 76 atau 73 atau 79 lah. Pokoknya di 70-an, sementara Indonesia di 129. Tetapi dari segi materi pemain yang ada saat ini, kualitas Indonesia jauh lebih bagus. Indonesia punya 16 pemain aboard, saudara-saudara. 16 pemain aboard dengan mayoritasnya adalah pemain keturunan, termasuk yang baru saja bergabung, Eliano Reinder dan Mes Hilger. Kemudian pokoknya ini pemain grade A lah. Ada juga pemain yang di Venesia, pemain yang di macam-macam, banyak sekali pemain bagus sehingga kualitasnya lebih bagus. Sementara Bahrain, saudara-saudara, kemungkinan besar tidak akan kembali diperkuat oleh Abdullah Yusuf Helal, mantan pemainnya Persija. Abdullah Yusuf Helal ini dalam 2 pertandingan melawan Australia dan melawan Jepang itu dia tidak dipanggil. Terakhir kali dia main itu waktu melawan Uni Emirat Arab. Dan sekarang pemain yang merumput di Bohemians di Republik Ceko, di Czech Republic ini tidak dipanggil. Dan ya, kalau nggak ada Yusuf Helal, ya setidaknya informasi tentang sepak bola Indonesia itu tidak akan bisa tersampaikan kepada pelatihnya Bahrain, Dragan Talajik. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Dan jangan nyampah saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!